Biasa kalau orang ngebohong tuh takut. Kalau dulu takutnya sama kandang singa, sekarang takutnya sama tes DNA. Ya sama-sama juga sih. Misalnya dia bener-bener ngaku jurian Nabi, ya udah kita ajak aja dia touring naik mobil pick up, duduk di belakang ya, jalan-jalan ke Taman Safari tuh, ke kandang singa, asal enggak ke kandang macan. Kita lihat singanya genit nggak sama dia. Kalau dia dikelitikin sama singa, dia dikunyah sama macan kan, ya itu urusan dia gitu, bukan urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Jaini. Rame ya di medsos ya, kalau misalnya Habib nggak mau tes DNA, ngetesnya gampang, masukin aja ke kandang binatang buas gitu ya. Jadi gue cerita dulu nih, pada zaman dulu tuh tahun 200 Hijriah tuh ada keturunan baginda Rasulullah SAW, keturunannya Imam Ali Zainal Abidin. Jadi putra Ja'far As-Shadiq nih, kalau nggak salah namanya itu Ali Al-Uraidi. Jadi dia itu bersaudara sama Musa Al-Kazim dan yang lain-lain gitu. Musa Al-Kazim ini banyak nurunin darahnya Wali Songo ya. Banyak nurunin Wali Songo tuh ya. Jadi jalurnya tuh ke Musa Al-Kazim. Dan Aba Guru Sekumpul juga ternyata Syekh Arsyad Al-Banjari tuh darahnya tuh nyambungin ke Sayyidina Musa Al-Kazim ini. Jadi waktu tahun 200 Hijriah itu tuh ada perempuan tuh yang bernama Zainab. Dan ini perempuan cantik dan dia ngaku adalah Zainab, bibinya Imam Ali Zainal Abidin. Jadi bibinya, jadi saudaranya Sayyidina Husain. Yang dulu waktu Ali Zainal Abidin itu pengen dibunuh, pengen dipenggal sama Yazid, dialah singa betina ini yang mengcounter, jangan sekali-sekali berani sama Imam Ali Zainal Abidin. Akhirnya waktu itu Zainab itu tuh bener-bener betul-bener sang pelindung zuriatnya Nabi, yaitu Siti Zainab ini. Dan Zainab ini mengaku bahwa Zainab itu adalah dia gitu. Jadi setiap bulan purnama dia itu kulitnya berubah menjadi lebih cantik dan lebih muda, terus-terusan kayak gitu. Sehingga akhirnya dia itu ya sama lah kayak Habib-Habib yang sekarang lah, banyak dipuja dan mengkapitalisasi umat. Dia kaya karena orang tuh percaya bahwa dia tuh benar-benar Zainab yang hidup 200 tahun yang lalu gitu. Hidup waktu zamannya Sayyidina Husain itu gitu ceritanya. Nah, tapi ada di situ ada Amir ya, ada raja di situ nggak percaya dengan ceritanya Zainab. Akhirnya raja itu tuh manggil, gimana cara memastikan bahwa dia ini benar-benar bukan zuriat Nabi gitu. Jadi kalau misalnya itu udah banyak kecurigaan kayak gitu, akhirnya datanglah penasihat raja gitu. Coba kita tanyakan aja langsung sama keturunan Rasulullah yang asli. Dipanggil lah ini Sayyidina Ali Al-Uraidi. Gue ngerokok ya biar nggak disangka Wahabi, tapi disangka gue Wahabi lah. NU akar rumput. Nah, bukan rokok tapi bako itu beda sama rokok ya. Kalau rokok ada zat kimianya, kalau bako enggak, bener-bener tembakau asli, dikasih papir udah gitu doang. Akhirnya Sayyidina Ali Al-Uraidi ini ngomong, sesungguhnya kalau yang asli zuriat Nabi itu nggak akan dimakan binatang buas. Oh kalau kayak gitu, kata raja, ente mau nggak? Kamu mau nggak masuk ke kandang singa yang lagi lapar gitu? Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya dimasukin lah tuh Sayyidina Ali Al-Uraidi itu kandang singa. Akhirnya singa itu nggak ada yang mau memakan zuriatnya Nabi. Nah akhirnya nih kasus yang sama ini ditimpakan ke perempuan yang mengaku Zainab ini. Coba lu masuk ke kandang singa gitu. Akhirnya dia nggak mau karena dia tahu dia ngebohong gitu ya. Biasa kalau orang ngebohong tuh takut. Kalau dulu takutnya sama kandang singa, sekarang takutnya sama tes DNA. Ya sama-sama juga sih. Nah, padahal tes DNA itu cuma ngetes iler doang ya, takut. Ada wacana, ya udah misalnya Habib itu masih ngaku keturunan Nabi, udah masukin aja ke kandang singa bang, bilang. Udah gini ke kandang binatang buas gitu. Masalahnya dia mau kagak, nggak usah singa, ular aja matok. Ini ceritanya Bahar kan begitu. Dia punya ulurnya matok, ulurnya yang mati. Gila, ulurnya mati bareng-bareng sama maman kacang. Ah, dia kagak ada yang beres lah. Kayak gitu ya. Jadi
kalau misalnya sekarang dia udah serba salah gitu, misalnya dia bener-bener ngaku jurian Nabi, ya udah kita ajak aja dia touring naik mobil pick up, duduk di belakang ya, jalan-jalan ke Taman Safari tuh, ke kandang singa, asal enggak ke kandang macan. Kita lihat singanya genit nggak sama dia. Kalau dia dikelitikin sama singa, dia dikunyah sama macan kan, ya itu urusan dia gitu, bukan urusan kita. Kayak gitu deh, bagus deh. Jadi ya Habib yang ngaku keturunan Nabi tuh sediain mobil pick up, duduk di belakang tuh, kita jalan-jalan tuh ke kandang macan. Nah, kita main gaplek ya apa kayak di situ gitu loh. Udah gitu aja dari gue. Jadi emang kayaknya sih ya gue terus-terusan kayak begini nggak lucu-lucuan aja. Habis kalau dibikin serius, ini orang emang nggak bisa dibikin serius, dibikin lucu-lucuan aja. Kali aja dengan lucu-lucuan kayak gitu tuh alam subconsciousnya Muhibin tuh bisa kebongkar. Oh ternyata nih majikan gue nih bukan, ya kali ya ada Muhibin yang iseng gitu ya sama bosnya ya, bos kita jalan-jalan yuk ke Taman Safari gitu, naik motor bebek aja nggak usah pakai helm gitu, kita jalan-jalan ke kandang singa gitu apa segala macam gitu. Kita pengen lihat bos, singa itu ngegigit daging aneh apa ngegigit daging ente gitu. Ya deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.